Oke, brother online. Hari ini kita akan mengenal semua anggota dari Basecamp OMP. Tadi kan udah WLC-nya nih. Jadi ini sebenarnya gue panutan gue di Korlap OMP selaku PKM dari Gojek. Jadi beliau ini ikut Jaktimsel di Gojek ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu soal Jaktimsel itu apa, bisa mampir ke Basecamp OMP sekalian silaturahmi ya kan. Tanya lebih detail tentang soal Gojek, beliau ini lebih hatam. Gue juga tanyanya sama dia brother kalau ada apa-apa. Jadi kita kenalan aja. Dan gue tahu sih namanya dia di Basecamp sama KTP-nya beda kalau nggak salah. Kalau nggak salah beda. Gue pernah lihat soalnya beda namanya. Iya benar. Gue baru ingat nama dia di Basecamp sama nama KTP beda. Tapi itu nggak usah bahas. Kita panggil dia aja. Gue takut disuspend brother. Jadi ngobrol santai aja hari ini. Gak berantakan, yuk ceria bareng Poki. Kita Romane kita. Ini map dapat gak sih map? Gue kan dapat kan 7400. Kan udah beli atas 70. Gimana Bi? Kalau gue satu tarikan 6 poin. Satu tarikan 6 poin tapi. Ya udah ya udah. Udah ngalin lu. Soto ayam. Katanya ada orang coba tahu ya bang, dia narik satu aja bang, pasti dapat bonus dari Gojek. Masih sih bang mau apa gitu. Saya minta ya serat dan Tahu gue kalau pendapatan. ayam bawang. Tadi dulu. Wih. Bakso Ntar gue yang nanya itu, dia kan lebih paham nih soal poin. Iya. Ini skema baru nih berarti. Udah kalau kemarin gue nanya di balasnya pagi. Selalu gue tanya. Di balasnya pagi, gue nanya malam balasnya pagi. Gue kenal. Ada pemberitahuan langsung. Jadi gue kenal topping semaunya. Bang Wawan di OMP. Jadi OMP ini sebelum jadi OMP itu TPG bang. Jadi sebelum jadi OMP dulu Basecamp ini TPG. Baru jadi OMP gue kenal dia. Ya, Bang Wawan. Dan Saya cuma percaya dua hal. gua kenal dia itu yang dilakukan. kenal lu pas Pilih yang terbaik, orang pintar minum bawakan. sehat di sini juga. Jadi yang pertama-tama gua tanyain, kita langsung ajak intinya kalau sama dia mah jangan kebanyakan basa-basi, diomelin bang. Lama jawab. Lap, Iya. nih biar nggak pada keder nih lah. Skema kan udah berubah nih. Skema udah berubah. Nih Pin, apa ya? Skema udah berubah yang tadinya dari berapa sih sebelumnya lah 10 6 8 6 10 18 ya 6 10 18 dan sekian lah ya terakhir 30 ya terakhir 30. Nah sekarang kan ini poin apa skemanya berubah Lap ya, jadi rata poin 6 dengan insentif 70.000. yang ya mungkin banyak yang masih nanya bang, dalam artian 6 poin 70.000 itu yang dikategorikan seperti apa sih? Jadi gini, kalau 6 poin, kenapa dibilang 6 poin harus 70.000? Banyak orang yang nggak tahu 70.000 itu pembulatan. Dalam arti pembulatan? Nah, jadi apabila mendapatkan 6 poin, uangnya itu sebelum 70.000 akan dibulatkan oleh Gojek. Jadi misalnya kita narik hari ini dapat 6 poin, tapi nominal Dengan pendapatan syarat dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Setiap hari. Oke, itu kan untuk dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya, Untuk yang di luar itu masih bisa nggak? di luar itu ya nggak bisa. Jadi syarat dan ketentuannya hanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Berarti lewat dari itu nggak bisa. Nah, pertanyaan gua yang mungkin banyak nih ya, teman-teman yang pada nanyain, yang terhitung dalam syarat dan ketentuan yang dihitung dalam syarat dan ketentuan 6.70.000 itu yang dikategorikan seperti apa? Nah, jadi contoh begini, si
Si A bermain put dengan poin 1,5, dia cukup 4 put saja. Yang poinnya 1,5, mau goput, mau gosok, mau goman, maupun gosen, begitu. Itu kan poinnya 1,5. Nah, cukup dengan 4 poin itu. Kamu jangan khawatir. Kan 6 poin jadinya tuh. Saya sudah kasih dia. Asalkan duitnya itu belum 70.000, sama Gojek akan dibulatkan menjadi 70.000. Contohnya kita akan narik GoFood dengan argo yang pertama 9.600, yang kedua ketiga keempat, begitupun sama. Kita totalin aja 9.600 dikali 4, Jadi lu kemana sih? berapa hasilnya? Itu sekitar 38an kalau nggak salah. Ya, sama pihak Gojek itu akan ditambah jadi total 70.000. Tapi dengan syarat jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu orderan. Seperti itu. Di luar itu nggak bisa, tidak dihitung. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat dari jam 8 malam tidak terhitung. Dan berarti performa harus tetap di 65. berarti performa harus bertahan di atas 65. Ya, minimal 65. Minimal 65. Oke, siap. Berarti yang dihitung dari pihak kantor itu 6 dengan nominal bonus 70.000, 6 poin dengan Bukan bonus, bahasanya jangan bahasa bonus 70.000, itu pembulatan. jadi pembulatan penghasilan. Iya, pembulatan penghasilan dari yang kita dapat. Apabila kita mendapatkan 6 poin itu uangnya 50.000, pihak Gojek hanya menambah 20.000. Uang itu akan turun pukul 23.59 hari itu juga. Setelah ganti Tidak hari besok, tidak besok, sebelum ganti hari. Oh, 23.59 langsung turun. langsung turun hari itu juga. Berarti ada perubahan juga ya? Apanya? Penurunan itu pengiriman dananya juga ya? Ya, biasanya langsung. Sekarang harus tunggu sampai 23.59 baru turun. Masuk langsung ke saldo penambahan. Ingat, bukannya bonus ya, pembulatan penghasilan yang 6 poin. Berarti jadi kalau semua gue contohin seperti ini pendapatan sama Ari. jadi misalnya hari ini dapatnya dapatnya 46.400, sudah 6 poin, performa di atas 65, berarti itu dibulatin tetap. Dengan syarat orderan itu antara jam 8 pagi sampai jam 8 malam syaratnya. Ya, ini maksudnya ini katakanlah kita dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, Kita hanya mendapatkan 3 order. Tapi nggak mungkin ya 3 order sih ya. Berarti intinya harus 6 poin. 4 ya berarti ya. Nah, 3 order seperti yang poinnya 1,5. 1,5 baru 4,5 ya. 1,5 kalau itu 6 poin harus 4 orderan gitu. Ya itu balik lagi ke argonya dari 4 orderan itu. Kalau 4 orderan itu 6 poin terus argonya di atas 70 yang nggak dapat pembulatan gitu. Jadi yang dalam arti dibulatkan itu hanya yang di bawah 70.000. Betul. Jadi di atas 70.000 itu tidak dibulatkan. Oke. Karena bukan yang namanya bonus, pembulatan namanya. Nah, ini kan masalah skema atau peraturan baru dari Itu enak juga ya. Karena Gojek Indonesia kan udah dibahas nih. Nah, ini gua mau tanya nih, mungkin banyak teman-teman yang pada pengen tahu. Bang, wajib nggak sih datang untuk pengecekan penyemprotan dan pengecekan suhu badan? Yang aneh dapat itu wajib. Wajib. Kenapa dibilang wajib? Agar kita terlihat sehat, benar-benar diukur suhu badannya kita dalam mobil, dan nilai plusnya di akun customer itu akan terlihat. Apabila customer itu ngorder, Setiap kali driver datang ke tempat pengukuran suhu tubuh Anda,
itu kan akan selalu dapat notif untuk hari berikutnya datang untuk pengecekan suhu. Nah, bagaimana kalau seumpamanya mereka mendapatkan notif yang tidak sesuai lokasi tempat mereka tinggal? Kalau dibaca bawahnya, Anda juga dapat mengunjungi posko aman di lokasi lainnya. Klik tombol di bawah ini. Daftar posko lain yang di kota Anda. Gojek berharap Anda selalu dalam keadaan sehat. Oh, jadi kan, ya berarti banyak yang nggak tahu, kurang paham. Jadi ternyata serius gue cek di sini. Jadi nih, Gimana, sudah siap? kelihatan nggak sih? Silakan jabat tangan saya. Nah, di bawah itu ada, jadi di bawah ini ada tombol warna hijau info selanjutnya. Jadi lu orang bisa klik tombol hijau itu, nanti tampilannya akan seperti ini. Oh, jadi tampilannya akan seperti ini, dan dari kantor akan diberitahukan untuk lokasi Anda. Oke, brother. Jadi buat teman-teman yang nggak paham, coba dicek lagi biar nggak nanya lagi soal bang kalau seumpamanya gua dapatnya di sini tapi lebih dekat ke sini boleh atau enggak. Nah, itu ternyata ada notif juga di bawah. Anda juga dapat mengunjungi posko aman di lokasi lainnya. Klik tombol di bawah ini untuk daftar posko lainnya di kota Anda. Gojek berharap Anda selalu sehat. Nah, kalau untuk proses atau kira-kira sampai kapan sih proses pengukuran suhu dan penyemprotan disinfektan? sampai COVID berakhir Jadi selama pandemi COVID-19 masih ada, kita masih terus berlanjut untuk mitra Gojek. nah mungkin nih pertanyaannya sih sebenarnya agak bingung sih sebenarnya gua, karena banyak yang nanya, gua juga ada ragu apa, cuma bakalan gua tanya tetap. Yang dikategorikan akan mendapatkan masker dan hand sanitizer itu untuk datang dalam jangka berapa kali atau berapa lama? Untuk yang mendapatkan di situ ada paket-paketnya. Ada paket A, paket B, paket C, paket D. Kayak di sini kita di OMP awalnya kita memakai paket D. Itu hanya masker aja karena memang dari pusatnya hanya dikirim masker dan hanya yang lain pun sama, hanya masker aja. Nah, setelah hari Selasa kalau nggak salah itu siang baru nyampe hand sanitizer-nya. Nah, akhirnya kita pindah ke paket B, masker dan hand sanitizer seperti itu. Dan kenapa yang harus dapat? Nah, dia yang pengecekan pertama kali yang dapat, dan itu hanya sebulan sekali. Dia pengecekan suhunya itu setiap minggu untuk mengecek kesehatannya, dan dia dalam waktu sebulan itu hanya sekali mendapatkan paket itu. Di bulan selanjutnya dia akan dapat lagi. Seperti contoh orang dapat notif tanggal 1 tapi dia datangnya tanggal 30 misalkan akhir bulan, dia dapat tetap karena dia baru pertama kali ngecek. Terus akhirnya dia dapat lagi untuk minggu selanjutnya, dan minggu selanjutnya itu kan misalkan dia contoh tanggal 3 ya kan, itu kan udah beda bulan, dia dapat lagi karena dia beda bulan. Itu kalau yang mendapatkan paket itu per bulan sekali setiap mitra. Jadi untuk mitra Gojek Indonesia itu yang mendapatkan masker dan hand sanitizer itu hanya sebulan sekali per mitra. Iya. Jadi untuk yang datang tiap minggu itu Hanya pengecekan suhu dan penyemprotan. oh, jadi kan maksudnya kan banyak juga nih yang nanya, maksudnya kalau seumpamanya gua datang tiap minggu kok gua nggak dapat, kan itu selalu jadi pertanyaan tuh, kenapa yang baru datang pada dapat. Oh, jadi alasan kenapa yang baru datang pada dapat karena emang yang baru datang itu baru absen pertama, dan yang datang kedua itu udah pernah datang di pertama Ya. dan belum nyampe sebulan udah datang lagi. Ya, karena dia pengecekan suhu setiap minggunya. Oh, jadi yang diwajibkan itu pengecekan suhu dari awal sampai tiap minggu sekali wajib pengecekan suhu. Cuma
Cuma untuk mendapatkan masker dan hand sanitizer itu hanya tiap bulan. Itu juga tergantung stok dari kantor. Kadang kalau memang dari kantor ada vitamin juga, kita akan kasih paketnya seperti hand sanitizer, masker, vitamin, seperti itu. Ada sekarang adanya di UMP hanya 2 gitu, hand sanitizer dan masker saja. Kalau seumpamanya di OMP nih Pak, di OMP kan cuma ada masker sama hand sanitizer. Nah, kalau di tempat lain itu sama atau enggak sih? Terkadang begini, mungkin kadang stok dia udah duluan dapat vitamin misalnya contohnya. Giliran ke kita nih nggak ada, stoknya habis. Misalkan contoh di titik A, RGI Ciracas, dia ada vitaminnya beserta hand sanitizer dan masker. Berarti kan 3 produk, 3 paket. Nah, di dia dapat, tapi kenapa di UMP nggak ada vitaminnya? Hanya 2, masker dan hand sanitizer itu. Memang dari kantornya seperti itu, stoknya nggak ada vitaminnya, yang ada untuk Ciracas saja, UMP-nya nggak ada. Bukannya nggak adain, emang dari sananya nggak ada, dari kantornya kayak gitu. Jadi emang meskipun ada perbedaan, ternyata emang awal dari penyetokannya doang ya, yang terlambat ya. Iya, pengirimannya juga memang harus ke sana duluan. Giliran kita pesan, vitaminnya habis. Ya mau nggak mau kita hanya pakai 2 produk aja. Berarti kalau seumpamanya di sini ada 2, di sana ada 3, berarti itu hanya perbedaan pengiriman aja. Iya, beda Sama stok. stok doang ya. Bisa nggak sih ditahan penghulunya? Oke brother, jadi kayak gitu. Kenapa tiap tempat penyemprotan ada yang cuma masker doang, ada yang masker dan hand sanitizer, ada juga yang 3 macam, masker, hand sanitizer, dan vitamin. Jadi emang selalu berubah karena tergantung stok dari kantor. Jadi untuk teman-teman semua, gue selalu ngingetin, selama pandemi COVID-19 masih ada, rekan-rekan dari Gojek Indonesia wajib hadir di penyemprotan dan pengecekan suhu badan setiap minggu. Ya, setiap minggu, dan itu bakal nanti akan di akun customer. Jadi pada saat customer memesan melalui aplikasi Grabber, itu bakalan muncul kalau misalnya MD udah ngecek, dan itu akan bakalan muncul notif bahwasannya driver ini sehat karena sudah selalu mengecek. Jadi jangan sampai salah, ini banyak poin plusnya yang teman-teman nggak tahu. Makanya setiap kali pengecekan, kalau mitra semua nggak paham kenapa kita harus dicek seperti ini, dianjurkan untuk nanya ke petugas. Tanya ke petugasnya, poin plusnya apa, kenapa kita harus selalu di pengecekan, itu boleh ditanya, karena nanti bakal dijawab sama petugas-petugas yang dari PKM, petugas-petugas dari PKM. Gitu. Jadi semua yang berjalan di penyemprotan dan pengecekan suhu itu adalah mitra PKM. Mitra pelaksana Kopdar Mitra. PKM. Jadi PKM itu singkatan dari pelaksana Kopdar Mitra. Ya. Kebijakan Gojek sebelum turun ke driver di lapangan itu melalui PKM. Di Jaktimsel ada, di Barca pun ada. Sebelum turun dipesan setiap akun mitra, itu turunnya ke PKM dulu, kita Kopdar. Nah sekarang karena pandemi ini kita selalu Kopdar online. Kebijakan Gojek itu kita PKM selalu berkumpul di Kopdar online sekarang. Sebelumnya kita tidak Kopdar online, karena pandemi ini kita Kopdar online.